Kita sudah memasuki bulan Agustus, dan hitungan menuju pelaksanaan Haji 2026 tinggal sebentar lagi. Ribuan calon jemaah haji dari seluruh penjuru Indonesia kini tengah bersiap dengan penuh harap, doa, sekaligus rasa was-was. Mengapa? Karena persiapan Haji 2026 tidaklah sesederhana mengatur jadwal keberangkatan. Ada dinamika besar yang sedang terjadi di balik layar, mulai dari pembahasan revisi Undang-Undang Perhajian, peralihan wewenang penyelenggaraan dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPH, hingga perebutan lokasi strategis di Mina yang sudah lebih dulu dipesan oleh negara lain. Kondisi ini membuat banyak calon jemaah bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang akan memegang kendali penuh dalam keberangkatan nanti? Bagaimana nasib penempatan jemaah Indonesia di Mina? Apakah tetap mendapat lokasi terbaik? Atau justru harus rela ditempatkan di Mina Jadid yang jaraknya jauh? Tidak hanya itu, status jemaah cadangan juga menjadi sorotan. Apakah mereka benar-benar memiliki peluang besar untuk berangkat tahun 2026? Atau justru harus menunggu lagi hingga tahun berikutnya? Semua pertanyaan ini penting dijawab sejak dini, agar para calon jemaah bisa menyiapkan diri, baik secara administrasi, finansial, maupun mental. Karena ibadah haji bukan hanya sekedar perjalanan spiritual, tapi juga perjalanan yang membutuhkan persiapan matang dan kepastian teknis. Nah, di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang bagaimana sebenarnya persiapan Haji 2026 Indonesia. Mulai dari persoalan regulasi, teknis, hingga peluang keberangkatan jemaah. Jadi, simak terus sampai akhir ya. Sahabat calon tamu Allah, satu hal besar yang akan mewarnai penyelenggaraan haji tahun 2026 adalah rencana peralihan kewenangan dari Kementerian Agama ke Badan Penyelenggaraan Ibadah Haji atau BPH. Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama lembaga, tetapi sebuah langkah besar yang akan menentukan bagaimana jutaan umat Islam Indonesia menunaikan rukun Islam kelima dengan nyaman, aman, dan tertib. Saat ini, proses revisi undang-undang yang mengatur perhajian masih dalam pembahasan di DPR. Artinya, ada tanda tanya besar. Siapa yang akan secara resmi memimpin persiapan Haji 2026 nanti? Apakah Kementerian Agama seperti biasanya? Ataukah BPH sudah akan berdiri penuh dan mengambil alih seluruh kewenangan? Fakhrul Rozi dalam penjelasannya menekankan bahwa jika revisi UU sudah selesai, BPH harus segera bergerak cepat. Mengapa? Karena haji adalah ibadah dengan persiapan luar biasa panjang. Tidak hanya soal transportasi, akomodasi, dan catering, tetapi juga penempatan jemaah di Mina, Arafah, dan Musdalifah yang sangat menentukan kenyamanan. Jika BPH terlambat menyusun langkah, bisa jadi posisi Indonesia kalah cepat dibanding negara lain yang sudah lebih dahulu mengamankan lokasi terbaik. Disinilah letak tantangannya. BPH yang baru tentu membutuhkan dukungan penuh dari Kementerian Agama, terutama dari sisi pengalaman yang panjang yang dimiliki dalam mengelola haji selama puluhan tahun. Harapan besarnya, peralihan ini justru membawa semangat baru, pengelolaan yang lebih profesional, transparan, dan fokus penuh hanya pada urusan haji. Jadi, peralihan ke BPH bukanlah sekadar formalitas. Ia adalah titik awal perubahan besar yang akan menentukan wajah penyelenggaraan haji Indonesia di masa depan. Salah satu isu paling krusial dalam persiapan Haji 2026 adalah penempatan jemaah di Mina. Mengapa hal ini begitu penting? Karena Mina merupakan lokasi utama dalam rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari melontar jumrah, bermalam, hingga menjalankan beberapa kewajiban manasik. Posisi tenda di Mina akan sangat menentukan kenyamanan, kelancaran, bahkan keselamatan para jemaah. Pada musim Haji 2024, Indonesia berhasil menempatkan sebagian besar jemaah di wilayah Mu'aim, lokasi yang lebih dekat dan strategis dibandingkan Mina Jadid yang letaknya jauh di pinggiran. Keberhasilan ini patut diapresiasi, karena mampu mengurangi jarak tempuh jemaah saat melaksanakan ibadah, sekaligus menghindarkan mereka dari kelelahan berlebih yang kerap menjadi faktor resiko kesehatan. Namun, tantangan di tahun 2026 tidak ringan. Negara lain seperti Pakistan, India, Bangladesh, Malaysia,
hingga Singapura telah bergerak cepat memesan lokasi strategis di Mina. Jika Indonesia terlambat mengamankan tempat, ada kemungkinan sebagian jemaah akan kembali ditempatkan di area yang jauh dan kurang familiar. Kondisi ini tentu bisa menimbulkan masalah, baik dari segi kenyamanan jemaah maupun efektivitas kerja petugas haji di lapangan. Oleh karena itu, penempatan di Mina bukan sekadar soal logistik, tetapi juga menyangkut martabat pelayanan haji Indonesia. Jika sejak dini pemerintah, baik Kementerian Agama maupun BPH, mampu memastikan posisi strategis, maka jemaah kita dapat menunaikan ibadah dengan lebih tenang, nyaman, dan khusyuk. Salah satu poin penting dalam persiapan Haji 2026 adalah kejelasan status calon jemaah. Kementerian Agama sudah merilis hasil akurasi data yang mencakup daftar jemaah yang sudah melakukan pelunasan, serta mereka yang berada pada posisi cadangan. Untuk jemaah cadangan, peluang keberangkatan sangat bergantung pada tahap pelunasan. Mereka yang melunasi pada tahap pertama memiliki peluang keberangkatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 90%. Hal ini karena pada umumnya ada saja jemaah utama yang gagal berangkat akibat faktor kesehatan, administrasi, atau hal-hal teknis lainnya. Dengan begitu, kursi kosong bisa segera digantikan oleh cadangan tahap pertama. Sementara itu, bagi jemaah cadangan tahap kedua, peluang keberangkatan menurun menjadi sekitar 50%. Walaupun demikian, mereka tetap memiliki kesempatan jika ada kuota tambahan atau pembatalan mendadak dari jemaah lain. Bagi yang belum berkesempatan berangkat pada tahun 2026, pemerintah menjamin bahwa status prioritas tetap diberikan pada tahun berikutnya. Artinya, nama mereka tidak hilang atau mundur ke antrian belakang, melainkan otomatis diutamakan pada musim haji 2027. Di sisi lain, untuk haji khusus, daftar nama jemaah sudah dirilis dan saat ini PIHK mulai melakukan konfirmasi serta koordinasi dengan calon jemaah. Adapun untuk haji reguler, meski data sudah diverifikasi, pengumuman resmi masih menunggu hasil pembahasan regulasi dan penetapan teknis lebih lanjut. Dengan demikian, penting bagi seluruh calon jemaah 2026 untuk selalu memantau informasi resmi melalui aplikasi Haji Pintar atau langsung ke Kanwil KBIH agar status keberangkatan bisa diketahui lebih jelas. Bagi para calon jemaah haji cadangan, ada satu hal yang cukup menenangkan meskipun tahun ini belum bisa berangkat. Fakhrul Rozi menjelaskan bahwa mereka yang sudah melunasi biaya namun belum mendapat kesempatan berangkat pada 2026 akan menjadi prioritas di tahun berikutnya. Artinya, pelunasan yang sudah dilakukan tidak hilang begitu saja, melainkan menjadi jaminan bahwa nama mereka akan ditempatkan di daftar utama untuk keberangkatan haji 2027. Hal ini penting untuk dipahami agar calon jemaah tidak merasa kecewa berlebihan atau khawatir dana mereka sia-sia. Dengan sistem prioritas ini, pemerintah berusaha memberikan rasa keadilan bagi mereka yang sudah menunjukkan komitmen melalui pelunasan, tetapi terkendala keterbatasan kuota. Bagi jemaah haji khusus, mekanisme ini juga berlaku. Nama-nama sudah dirilis dan PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, mulai menghubungi calon jemaah untuk persiapan teknis. Sementara untuk haji reguler, data juga telah diproses, meskipun pengumuman resmi masih menunggu kepastian regulasi dari undang-undang yang sedang dibahas. Selain itu, transisi penyelenggaraan dari Kementerian Agama menuju Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BPH) juga menjadi faktor penting. Meski nantinya BPH yang memegang kendali, dukungan penuh dari Kementerian Agama masih sangat dibutuhkan, terutama dalam hal sumber daya manusia, pengalaman lapangan, serta jejaring yang sudah terbentuk lama dalam penyelenggaraan haji. Dengan adanya prioritas ini, calon jemaah haji cadangan tetap memiliki harapan besar untuk berangkat. Mereka hanya perlu bersabar sedikit lebih lama, karena kesempatan berhaji tetap dijamin di masa mendatang. Menjelang keberangkatan haji 2026, calon jemaah sudah harus mulai mempersiapkan diri dengan lebih serius. Fakhrul Rozi menekankan bahwa data akurasi jemaah telah dirilis oleh Kementerian Agama, mencakup informasi siapa saja yang sudah melunasi, siapa yang berstatus cadangan, dan siapa yang masuk prioritas. Dari data tersebut terlihat jemaah cadangan yang melakukan pelunasan pada tahap pertama memiliki peluang keberangkatan sangat tinggi, yakni sekitar 90%. Sementara itu, jemaah cadangan pada tahap kedua masih memiliki kesempatan sekitar 50%.
Namun bagi mereka yang belum berkesempatan berangkat di tahun 2026, jangan khawatir. Nama-nama yang sudah masuk daftar cadangan tetap akan menjadi prioritas di tahun berikutnya, sehingga peluang tidak hilang begitu saja. Untuk jamaah haji khusus, daftar nama sudah dirilis lebih awal, sehingga PIHK, penyelenggara ibadah haji khusus, bisa segera menghubungi para calon jamaah. Sedangkan untuk jamaah reguler, pendataan juga sudah selesai dilakukan, meski pengumumannya masih menunggu kepastian regulasi baru dan pembahasan UU yang sedang berlangsung. Fakrul juga mengingatkan, calon jamaah perlu aktif mengecek status keberangkatan melalui aplikasi resmi Haji Pintar atau langsung menghubungi Kanwil Kementerian Agama serta KBIH di daerah masing-masing. Ia menekankan pentingnya menyelesaikan pelunasan lebih awal, idealnya sebelum Ramadan atau setidaknya akhir tahun 2025. Dengan begitu, calon jamaah dapat lebih fokus mempersiapkan mental, fisik, serta memperdalam manasik di awal tahun 2026 tanpa harus terbebani urusan administratif yang mendesak di menit-menit terakhir. Sahabat calon jamaah haji 2026, dari uraian panjang tadi, kita bisa melihat betapa pentingnya persiapan sejak jauh hari. Bukan hanya sekedar melunasi biaya haji, tetapi juga memastikan seluruh dokumen, data diri, serta informasi keberangkatan sudah benar-benar jelas. Fakrul Rozi mengingatkan bahwa transisi penyelenggaraan haji dari Kementerian Agama ke BPH masih dalam proses, sehingga calon jamaah perlu lebih aktif mengecek status keberangkatan, baik melalui aplikasi Haji Pintar maupun lewat KBIH atau Kanwil terdekat. Selain itu, persoalan teknis seperti penempatan di Mina juga tidak kalah penting. Jika Indonesia bisa segera mengamankan lokasi terbaik, maka kenyamanan dan kekhusyukan jamaah bisa lebih terjamin. Di sisi lain, bagi jamaah cadangan, jangan berkecil hati. Jika tahun ini belum berangkat, peluang besar tetap terbuka untuk tahun berikutnya, bahkan dengan prioritas khusus. Intinya, semakin cepat persiapan dilakukan, semakin ringan langkah menuju tanah suci. Jangan menunggu waktu mendesak seperti yang sempat terjadi di pelunasan Haji 2025. Mari belajar dari pengalaman agar Haji 2026 bisa berjalan lebih tertata, lebih khusyuk, dan penuh keberkahan. Semoga Allah memudahkan setiap langkah kita dalam menunaikan panggilan suci ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan bagikan agar semakin banyak orang yang tahu informasi penting ini. Tulis juga pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, apakah BPH sudah siap mengambil alih pelaksanaan Haji 2026? Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.